pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi Bu Selamat Dini. pagi Bu. Selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Bu Else. Apa kabar semuanya? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Walaupun ibu guru ada di sini, adik-adik ada di rumah, tapi kita harus semangat ya. Karena hari ini kita mau sekolah minggu secara online. Semua sudah siap? Siap. Bajunya sudah rapi? Sudah. Alkitabnya sudah siap? Sudah. Nah, kalau semuanya sudah siap, ayo ajak papanya, ajak mamanya, atau ajak kakaknya untuk menemani adik-adik bersekolah minggu. Dan ingat, selama kita beribadah, adik-adik tidak boleh bermain ya. Betul Ibu Guru? Betul. Iya betul adik-adik. Karena itu kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang kalau adik-adik beribadah dengan baik. Ayo semuanya berdiri, kita akan beribadah. Kakak Reka sudah siap? Iya siap. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan hentak kami. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lima tangan. Iya adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan melaksanakan ibadah maupun kami ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati ibu guru yang akan mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Allah itu baik, sangat baik buat kita semua. Dia sudah menyediakan semua yang kita perlukan, termasuk kebutuhan kita setiap hari. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan yang berkata, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia
Adik-adik, siapa yang paling kuat dan hebat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang paling kuat dan hebat. Mari kita semua memuji Tuhan, kuat-kuat yang terkuat. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita ini akan dibawakan oleh Ibu Tiwi. Pada Ibu Tiwi kami persilakan. Iya, adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, duduk yang manis, duduk dengan sikap yang benar. Kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan
untuk kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih seminggu boleh kami lewati dan kami lalui dengan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami kembali bersekutu, walaupun kami tidak bersama-sama, tetapi kami mau beribadah yang dari rumah maupun dengan Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti dengan baik cerita firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang semua duduk manis, Alkitabnya dipegang masing-masing, lalu dibuka. Kita mau membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Nah, Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Nah, semua bersama-sama dengan Ibu membaca ayat 7 sampai 8. Ibu hitung sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, adik-adik, simpan baik-baik Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul pagi hari ini adalah Yosua, pemimpin baru bangsa Israel. Nah, apa judulnya? Iya, Yosua, pemimpin baru bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa beberapa tahun Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu berapa tahun Musa memimpin bangsa Israel? Iya, bangsa Israel dipimpin oleh Musa selama 42 tahun. Nah, 42 tahun itu adik-adik bukan waktu yang singkat. Nah, ada yang umur 42 tahun? Iya, mungkin kakaknya atau mamanya atau papanya ada yang berumur 42 tahun. Nah, Musa memimpin bangsa Israel sampai 42 tahun. Nah, tetapi sekarang Musa sudah berumur 120 tahun. Ya, umurnya berapa adik-adik? Iya, 120 tahun. Nah, 120 tahun. Ada sini yang umurnya sudah 120 tahun? Iya. Kalau 120 tahun itu umurnya sudah tua adik-adik. Dia jalan sudah terbongkok-bongkok. Nah, Musa ini sampai umur 120 tahun, dia taat dengan Tuhan. Ia adalah
pemimpin yang dapat diandalkan. Kenapa umurnya sampai 120 tahun? Karena dia hidup dan tinggal dan senantiasa berseru kepada Tuhan, dan ketika dia memimpin bangsa Israel, dia senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Nah, ketika umurnya Musa sudah 120 tahun, ia sudah menjadi tua dan dia akan tinggal bersama dengan Tuhan. Ada satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Nah, kira-kira adik-adik, siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Iya, kalau untuk Tuhan tidak sulit mencari orang untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan menolong Musa untuk menemukan siapa yang akan memimpin bangsa Israel selanjutnya. Nah, adik-adik, Tuhan mengatakan kepada Musa agar menyuruh orang untuk pergi untuk memanggil yang bernama siapa? Yosua. Judul cerita kita, dia memanggil Yosua. Nah, Yosua ini ada yang tahu tidak? Apa artinya kata Yosua? Ya, kata Yosua yang berarti adalah Yehova. Yehova artinya keselamatan. Nah, adik-adik, bukan berarti Yosua ini dia yang mempunyai keselamatan, tidak ya. Tetapi dia meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi keselamatan untuk semua orang. Nah, Yosua bertemu dengan Musa. Musa katakan bahwa kita akan bertemu di kemah pertemuan. Nah, ada adik-adik tahu di sana mereka membentuk suatu kemah, di mana kemah itu tempat pertemuan, tempat beribadah, dan terlebih ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka pergilah ke kemah itu. Di kemah itu ada awan yang tebal adik-adik. Siapa sudah pernah lihat awan? Ya, kalau ada awan, dia tebal sekali. Hadir di kemahnya. Di kemahnya itu muncul Tuhan berbicara melalui awan-awan itu. Nah, dia katakan adik-adik, dia katakan bahwa Musa dan Yosua nanti setelah Yosua memimpin bangsa Israel, di sana akan terjadi bencana-bencana. Apa itu bencana? Iya, bencana itu seperti angin topan, banjir. Nah, pada saat Yosua memimpin nanti, Tuhan katakan nanti ketika perjalanan waktu, di sana akan terjadi bangsa Israel ini akan menyembah berhala-berhala. Akan menyembah apa adik-adik? Iya, menyembah berhala-berhala. Menyembah apa lagi selain berhala? Mereka menyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka menyembah dewa-dewa, di situ terjadi bencana-bencana. Kenapa bencana yang hebat akan terjadi dan menimpa mereka? Karena itu adalah sebagai hukuman karena dosa mereka. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala-berhala itu. Nah, Tuhan memberikan kepada Musa adik-adik sebuah nyanyian yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Nah, mereka harus meneruskan nyanyian itu kepada anak-anak mereka. Ketika anaknya ada anaknya lagi. Jadi puji-pujian itu atau nyanyian itu harus turun-temurun. Kenapa mereka harus diajarkan? Karena dengan nyanyian ini mereka diingatkan bahwa pujian ini ada mengingatkan kepada mereka akan pertolongan Tuhan pada masa lalu. Adik-adik ingat cerita-cerita kita sebelumnya ya, bahwa banyak terjadi pertolongan-pertolongan kepada bangsa Israel. Nah, lagu ini, puji-pujian ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka yang
di mana kuasa Tuhan itu memiliki kuasa yang tetap. Berhala-berhala, dewa-dewa dari bangsa itu tidak berkuasa. Jadi siapa yang berkuasa? Iya, Tuhan yang berkuasa. Nah, Musa adik-adik mengikuti perintah Tuhan. Ia mengajarkan kepada umat Israel bahwa nyanyian tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan, tentang penyembahan berhala dilakukan, tidak akan ada baiknya kalau mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika sebelum Musa pergi, dia mengingatkan kepada Yosua agar Yosua itu menjadi kuat dan berani. Nah, kuat dan berani karena Tuhan juga telah memakai Musa untuk menyampaikan amanat kepada Yosua. Dia katakan begini, engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Nah, Tuhan adik-adik ketika menolong Musa, demikian juga dia akan menolong Yosua untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, Musa memperlihatkan pengertian yang baik akan rencana Tuhan. Nah, Musa bisa saja adik-adik dia kecewa, bisa saja dia marah karena kenapa? Bukan saya yang membawa bangsa Israel ini pergi ke tanah perjanjian. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, ia juga menunjukkan kepeduliannya kepada umat Israel. Nah, Musa mencatat semua tentang kebaikan Tuhan. Musa mencatat semua perintah-perintah Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, setelah dia katakan semua hal dan aturan-aturan yang akan dijalankan oleh Musa, dia meninggal dunia. Nah, adik-adik tahu umur berapa Musa meninggal dunia? Ada yang tahu? Ya, Musa meninggal di umur 120 tahun. Ya, berapa umurnya? 120 tahun. Nah, ketika dia sudah meninggal adik-adik, Tuhan katakan bahwa ia akan memberikan pertolongan kepada Yosua. Dia katakan bahwa hambaku Musa sudah mati, dan maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan. Nah, mengapa mereka harus menyeberangi sungai Yordan? Karena mereka akan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka, dan sudah Yosua yang akan menghantar mereka. Nah, adik-adik, kalian bisa bayangkan bagaimana Yosua begitu yakin karena dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia. Bagaimana dia menyertai Musa? Tuhan juga akan menyertai Yosua. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dia katakan lagi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Nah, adik-adik, ketika Tuhan berfirman, maka apakah Yosua tidak melakukan? Apakah dia tidak mau mengikuti Tuhan? Ya, tidak ya adik-adik. Dia tetap mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Lalu dia panggil seluruh suku, kepala suku untuk datang. Dia panggil untuk kepala suku datang untuk berkumpul, dan dia katakan bahwa apakah kalian siap? Kita akan menyeberang sungai Yordan selama 3 hari. Mereka menyeberangi sungai Yordan selama 3 hari. Nah, ketika mereka berjalan, mereka yakin bahwa
Tuhan senantiasa menolong mereka. Nah, adik-adik, setiap perkataan dan setiap hari dan setiap malam mereka menaati sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Yosua. Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa ia akan menyertainya. Nah, adik-adik, Yosua ini adalah pemimpin yang baru. Yosua memberikan perintah kepada mereka untuk bersiap-siap menyeberangi Yordan selama 3 hari dan menaklukkan musuh-musuh. Dan dia katakan, ayo kita akan menyeberang sungai Yordan, kita akan menaklukkan musuh-musuh kita dan mendiami negeri yang telah dijanjikan Tuhan oleh Yosua kepada Israel. Nah, para pemimpin suku itu adik-adik, mereka setuju atau tidak? Ya, mereka setuju. Mereka katakan, kami akan mematuhi engkau sama seperti kami mematuhi Musa, kata mereka kepada Yosua. Nah, adik-adik, ketika Yosua menjadi pemimpin, dia dilihat ternyata Yosua ini orang yang bisa diandalkan. Nah, seorang pemimpin yang berhasil itu salah satunya adalah menghormati firman Tuhan. Agar ia dapat menaati firman Tuhan, ia juga harus bertindak adil dan jujur. Nah, dia harus adil dan jujur terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yosua adik-adik adalah orang yang seperti itu. Dia menghormati firman Tuhan, ia adil dan jujur, dan dia menaati setiap firman Tuhan yang akan menolong dia untuk mengemban semua apa yang diperintahkan kepada dia. Nah, adik-adik, kalau mau jadi pemimpin, apa yang harus kita butuhkan? Ada yang jadi pemimpin di rumah? Iya, kalau jadi pemimpin di rumah itu kita harus bisa diandalkan. Ya, diandalkan, apalagi kuat. Kita harus kuat, kita harus berani, kita harus pengertian, kita harus ada kepedulian. Ada lagi satu, apa? Sabar. Sabar, percaya kepada Tuhan. Nah, Yosua tadi terhadap kepala suku, apa yang dia lakukan? Dia bekerja sama dengan mereka. Mereka mau bekerja sama dengan mereka. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah adil. Dia harus adil. Harus apa lagi? Jujur. Iya, jujur. Siapa yang suka bohong? Nah, harus jadi pemimpin tidak boleh bohong. Dia harus jujur. Jujur. Dan terakhir adalah apa tadi Ibu katakan di atas? Menghormati firman Tuhan. Nah, ketika kita menghormati firman Tuhan, memang adik-adik untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah, sulit untuk kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan kita akan menjadi berani dan Tuhan menghendaki kita menjadi kuat. Menjadi kuat seperti apa? Kuat di dalam Dia, kuat berdoa, baca firman Tuhan. Ketika kita dengan saudara kita juga harus bersikap adil dan saling tolong menolong. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mempunyai ayat hafalan. Ayat hafalannya kita buka Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 9. Ya. Sudah dapat? Yosua pasal 1 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama ya. Ibu hitung 1 sampai 3, kita baca bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat hafalan ini nanti kalau kita belum bertemu, adik-adik masih di rumah,
Ibu masih memimpin dari tempat ini, silakan dikirim ke grup yang ada. Nanti Ibu ingatkan kembali kalau kita mempunyai ayat hafalan. Demikian firman Tuhan, terpuji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Alkitabnya disimpan, duduk yang benar, kita mau berdoa. Nah, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, sikap yang benar, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada di rumah kami masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk senantiasa taat akan perintah-perintah Tuhan, dengar-dengaran untuk setiap doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman ini kami dengar dengan baik, biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mau berdoa buat mama dan papa, kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka, memberkati setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, memberkati setiap yang menyayangi kami anak-anak sekolah minggu. Kami mau berdoa buat ibu guru pelayan-pelayan yang ada, pelayan-pelayan di gereja. Kami mau berdoa buat mereka agar mereka senantiasa diberikan kesehatan. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk negara kami agar wabah ini cepat berlalu, agar kami anak-anak sekolah minggu boleh bertemu satu dengan yang lainnya dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk sepanjang minggu yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan juga tetap menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Ibu ajak kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Sampai di sini, dan kami atas nama guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.